Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana santri-santri diharapkan mampu memahami pengertian mukjizat dan mampu menunjukkan hikmah adanya mukjizat serta kejadian luar biasa. Langsung saja, yang pertama, pengertian mukjizat adalah melemahkan atau membuat sesuatu menjadi tidak mampu. Biasanya mukjizat ini terjadi dalam diri nabi atau rasul untuk membuktikan kenabian atau kerasulan. Dan mukjizat ini tidak dapat ditiru oleh siapapun kecuali nabi dan rasul. Unsurnya yang terdapat dalam mukjizat, yang pertama kejadian luar biasa, yang kedua tampak pada seorang nabi, yang ketiga ada tantangan dari kaum musyrikin atau kaum kafir, kemudian yang terakhir tidak mampu ditandingi. Biasanya nampak pada saat dibutuhkan atau pada saat membela diri mukjizat tersebut. Kemudian di dalam Al-Quran mukjizat disebut dengan istilah ayat, sebagaimana Quran surah Asy-Syu'ara, inna sya' nunazzil alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. Jika yang berkehendak, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat. Jadi ayat berarti mukjizat. Kemudian mukjizat ini harus diyakini, diimani setiap muslim. Wajib bagi kita untuk meyakini. Dan berikutnya contoh mukjizat. Contoh mukjizat ini beberapa nabi seperti Nabi Ibrahim, contohnya dia tidak termakan oleh api dalam kobaran api, bahkan menjadi dingin api tersebut terhadap Nabi Ibrahim. Kalau contohnya mukjizatnya Nabi Musa, yaitu memiliki tongkat yang mampu membelah lautan, bahkan bisa berubah menjadi ular untuk melawan para tukang sihirnya Fir'aun laknatullah alaih. Kemudian mukjizatnya Nabi Muhammad itu mampu membelah bulan, pernah membelah bulan sebagai salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun mukjizat terbesar yaitu Al-Quran Karim. Pernah juga Nabi melaksanakan namanya Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang sangat singkat. Ada juga mukjizat Nabi Soleh, yaitu mengeluarkan unta dari lubang batu yang sangat kecil. Kemudian Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan hewan dan makhluk-makhluk gaib. Serta mukjizat Nabi Isa, yaitu mukjizatnya mampu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang-orang sakit. Berikutnya ada kejadian-kejadian luar biasa. Jadi selain mukjizat ada juga kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 macam. Yang pertama karomah. Karomah adalah kemuliaan atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang memiliki ketakwaan. Biasanya karomah ini dimiliki oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan yang bertakwa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Yunus. Kemudian contoh-contoh karomah ini banyak sekali, mulai daripada mengetahui hal-hal yang gaib sebagaimana sufi-sufi atau para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai sesuatu yang tidak masuk akal. Karena ini pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mungkin berjalan di atas air atau mampu menghilang dalam sekejap mata. Itu adalah karomah-karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya setelah karomah ada juga yang namanya ma'unah. Ma'unah adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dalam keadaan-keadaan tertentu atau dalam situasi-situasi yang sangat membutuhkan pertolongan. Contoh, ketika kita terjebak dalam kebakaran, kadang tiba-tiba kita ada saja pertolongan, itulah yang namanya ma'unah dalam keadaan kepepet. Berikutnya ada irhas. Irhas ialah kejadian luar biasa atau kejadian hal istimewa yang terjadi pada calon nabi atau calon rasul. Contoh yang terjadi di sini yaitu kepada Nabi Isa waktu belum diangkat menjadi rasul, belum diangkat menjadi nabi. Beliau sudah kecil, sudah bisa berbicara, masih baik, sudah mampu berbicara. Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil, itu
itu sudah dalam perjalanannya setiap jalan selalu dinaungi oleh awan supaya tidak terkena terik matahari. Itulah macam-macam contoh mukjizat dan kejadian-kejadian luar biasa. Ada mukjizat, ada irhas, karomah, dan maunah. Berikut setelah mukjizat itu ada macam-macamnya. Kita lewati saja ini. Itu mukjizat hissiyah, ada mukjizat ma'nawiyah. Kemudian yang perlu diketahui santri-santri juga ada perbedaannya antara mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Tadi saya sudah jelaskan secara ringkas. Nah, yang terakhir ini yang harus diketahui, hikmahnya mukjizat. Hikmahnya mukjizat adalah melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha, dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman dan menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, membuktikan kebenaran rasul yang diutus oleh Allah dan ajaran-ajarannya. Kemudian hikmahnya karomah, maunah, dan irhas adalah mempertebal iman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak takut akan ditimpa kesulitan-kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Demikianlah yang sempat kita bahas kali ini, yaitu saya ulangi lagi, ada mukjizat yang terkhusus untuk nabi dan rasul, ada karomah dan maunah yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan yang bertakwa, dan maunah atau pertolongan Allah yang diberikan kepada orang yang membutuhkan dalam keadaan terdesak. Dan yang terakhir ada irhas, yaitu kelebihan kejadian istimewa yang diberikan kepada calon nabi atau calon rasul. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa dipahami dan dimengerti dan bisa dijadikan sebagai pelajaran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.